dengan NIM 230304511. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas individu saya mengenai efektivitas implementasi e-government di Indonesia dengan menggunakan paper jurnal terindeteksi Scopus dalam 5 tahun terakhir. Topik ini sangat penting karena e-government saat ini tuh menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik. Pemerintahan tidak lagi hanya melayani masyarakat saja secara manual, tetapi mulai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien. Paper pertama yang saya gunakan adalah karya Amina dan Saksono tahun 2021 dengan judul Digital Transformation of the Government, A Case Study in Indonesia. Paper ini tuh membahas bagaimana transformasi digital pemerintahan di Indonesia membutuhkan strategi yang sangat lebih luas. Bukan hanya membuat aplikasi saja, tetapi juga membangun tata kelola digital infrastruktur, regulasi, dan budaya kerja yang sangat mendukung. Paper kedua adalah karya Answar pada tahun 2023 dengan judul An Investigation of the Factors Affecting Citizen Adoption of E-Government in Indonesia. Paper ini menjelaskan bahwa keberhasilan e-government sangat bergantung pada penerimaan masyarakat. Faktor seperti kemudahan penggunaan, kualitas sistemnya, kualitas informasi, dan manfaat yang dirasakan pada masyarakat sangat menentukan apakah layanan digital pemerintahan benar-benar digunakan atau tidak. Ketiga adalah karya Firandi pada tahun 2023 dengan judul Public Sector Performance and Digital Governance Effectiveness Predicted by Community Happiness as Representation of Culture. Paper ini menunjukkan bahwa efektivitas digital governance-nya tidak hanya ditentukan oleh teknologi saja, tetapi juga oleh budaya organisasi, kerja sektor publik ini, dan kepuasannya masyarakat. Secara umum, implementasi e-government di Indonesia ini sudah mengalami perkembangan yang cukup baik. Banyak layanan pemerintah yang sekarang sudah tersedia secara online, mulai dari layanan administrasi, informasi publik, perpajakan, perizinan, hingga pengaduan masyarakat. Dengan adanya layanan ini, masyarakat tidak harus selalu datang langsung ke kantor pemerintahannya. Proses pelayanan juga potensi menjadi lebih cepat, hemat waktu, dan lebih transparan. Namun, efektivitas e-government di Indonesia masih memiliki beberapa catatan penting dalam tugas ini. Kritik implementasi e-government dapat terlihat dari 3 dimensi, yaitu people, proses, dan teknologi. Yang pertama dari dimensi people. Masalah utamanya adalah kesiapan sumber daya manusia. Tidak semua aparatur pemerintahan sudah siap bekerja dengan sistem digital ini. Ada pegawai yang mungkin bisa menggunakan aplikasinya, tetapi juga belum sepenuhnya memahami perubahan budaya kerja digital, seperti pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis data. Selain itu, masyarakat ini sebagai pengguna layanan juga belum semuanya memiliki integrasi digital yang baik. Masyarakat di kota yang sangat besar mungkin lebih mudah menggunakan pelayanan online, tetapi masyarakat yang daerah terpencil, lansia, atau masyarakat yang kurang terbiasa dengan teknologi bisa mengalami kesulitan. Kedua, dari dimensi proses. Kritiknya adalah digitalisasi belum selalu diikuti dengan penyederhanaan birokrasi. Ada layanan yang sudah berbasis online, tetapi alurnya masih panjang. Masyarakat masih harus mengisi data berulang, mengunggah dokumen yang sama, atau tetap datangnya ke kantor untuk verifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi ini belum sepenuhnya mengubah proses kerja. E-government yang seharusnya tidak hanya memindahkan proses manual ke bentuk online, tetapi juga memperbaiki di alur pelayanan agar lebih sederhana dan efisien. Ketiga, dari dimensi teknologi, tantangannya adalah integrasi sistem dan keamanan data. Banyak instansi pemerintah memiliki aplikasi masing-masing, tetapi belum semuanya saling terhubung. Akibatnya, masyarakat ini harus memasukkan data yang sama berkali-kali, dan pemerintahan sulit melakukan pertukaran data secara cepat. Selain itu, keamanan sistemnya juga menjadi perhatian penting karena adanya layanan digital pemerintahan menyimpan banyak data masyarakat. Jika keamanan data tidak dijaga, maka kepercayaan masyarakat terhadap
e-government dapat menurun. Selain kritik tersebut, ada beberapa tantangan utama dalam implementasi e-government di Indonesia. Tantangan pertama adalah kesiapan SDM aparatur. Tantangan kedua adalah literasi digital masyarakat. Tantangan ketiga adalah tantangan proses birokrasi yang belum sederhana. Tantangan keempat adalah integrasi data antar instansi. Tantangan kelima ada keamanan data dan sistem. Tantangan keenam ada kesenjangan infrastruktur digital antar wilayah. Untuk menghadapi tantangan tersebut, ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan pelatihan SDM aparatur agar mereka tidak hanya bisa menggunakan aplikasi saja, tetapi juga memahami pelayanan publik berbasis digital. Kedua, adanya pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat agar layanan digital dapat digunakan oleh semua kalangan. Yang ketiga ada proses birokrasi harus disederhanakan sebelum dibuat menjadi aplikasi digital. Yang keempat ada di integrasi data antar instansi perlu diperkuatkan agar masyarakat tidak perlu mengisi data yang berulang kali. Yang kelima ada keamanan data dan sistem harus diperkuat melalui peraturan hak akses. Terus backup data, monitoring, dan evaluasi rutin. Kesimpulannya, dalam implementasi e-government di Indonesia sudah berjalan yang ke arah yang baik, tetapi masih perlu banyak perbaikan di e-government. Tidak cukup hanya dengan membuat aplikasi atau website saja. Pemerintah ini juga harus memastikan bahwa SDM itu siap. Proses yang birokrasi yang sederhana, teknologi terintegrasi, dan data masyarakatnya aman. Jika aspek people, proses, dan teknologinya dapat diperbaiki secara seimbang, maka e-government di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan benar-benar membantu masyarakat. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.